Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Bintan Kamilah dari Jakarta, Indonesia. Himbauan kepada semua orang di seluruh dunia untuk memperhatikan mimpi-mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim dari Pakistan, karena dia telah bermimpi lebih dari 300 kali berbicara dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga lebih dari 500 kali berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala dari balik tabir. Mimpi-mimpinya Muhammad Qasim ini bagus untuk kita jadikan rujukan untuk sebagai persiapan dan antisipasi masa depan, karena mimpi-mimpinya juga berkaitan dengan masa depan yang akan terjadi, dan ada juga tentang masa yang sudah lampau. Jadi jika kalian peminat time traveler, peminat penjelajah waktu, tema-tema itu semacamnya, maka penting untuk kalian memperhatikan ini, memperhatikan mimpi Muhammad Qasim. Jika kalian seorang pengamat politik, kalian juga penting untuk memperhatikan mimpi Muhammad Qasim, karena mimpinya juga terkait tentang geopolitik dunia. Dan jika kalian peminat agama, maka kalian juga penting untuk mempelajari mimpi Muhammad Qasim, karena jika kalian peminat agama, khususnya agama Islam, Muhammad Qasim telah bermimpi lebih dari 300 kali berbicara dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan lebih dari 500 kali berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala dari balik tabir. Sebagai mukmin, sebagai muslim, ketika mendengar seseorang bermimpi Rasulullah, pasti jiwanya langsung penasaran bagaimana Rasulullah di dalam mimpi yang diperlihatkan orang tersebut gitu. Ini juga mengingatkan saya tentang kisah Sultan Abdul Hamid II. Suatu ketika, saya akan ceritakan sedikit, tapi ini membuat video saya menjadi lebih panjang, tapi baiklah, saya akan menceritakan sedikit tentang Sultan Abdul Hamid II. Suatu ketika ada seorang pemuda dari rakyatnya yang ingin bertemu Sultan Abdul Hamid. Kemudian tadinya sih tidak diizinkan oleh petugasnya, penjaga istana gitu ya. Tapi kemudian pemuda ini memaksa, dan akhirnya Sultan Abdul Hamid pun menerimanya. Dan ketika menerimanya, pemuda ini berkata bahwa dia bermimpi bertemu Rasulullah, dan Sultan Abdul Hamid langsung menghentikan aktivitasnya dan langsung mendengarkan pemuda ini bicara. Apa yang kamu katakan gitu? Saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Saya ini adalah seorang pebisnis tadinya, kemudian saya bangkrut, dan itu mengakibatkan kerugian yang amat banyak, dan saya jadi mempunyai hutang yang sangat banyak gitu. Setiap malam saya berdoa kepada Allah supaya ada jalan keluar dari kesulitan saya. Kemudian satu malam saya bermimpi Rasulullah berbicara kepada saya, biasanya temuilah Sultan Abdul Hamid, temuilah Hamid kita. Rasulullah menyebut Sultan Abdul Hamid itu adalah dengan sebutan Hamid kita. Temuilah Hamid kita. Dia biasanya setiap malam selalu bersalawat untukku, tapi tadi malam dia lupa, kata Rasulullah. Maka temuilah Hamid kita dan mintalah kebutuhanmu padanya gitu. Dan dia menceritakan itu, dan Sultan Abdul Hamid langsung menyerahkan semua harta yang dia punya, sampai hampir habis hartanya itu. Bahkan
Sultan Abdul Hamid meminta ingin diulangi terus cerita mimpinya, diulangi lagi setiap pemuda ini mengulangi, dia keluarkan sekantong emas. Terus apalagi yang Rasulullah katakan, Hamid kita gitu kan, diulangi lagi kata Hamid kita, panggilannya Rasulullah itu kan diulangi lagi sama pemuda itu, kemudian diberikan lagi sekantong emas lagi, sampai hampir habis kantong emas yang ada di mejanya Sultan Abdul Hamid itu. Jadi begitulah responnya seorang muslim, seorang mukmin ketika mendengar Rasulullah diperlihatkan oleh seseorang di dalam mimpi. Pasti respon pertamanya adalah penasaran karena rasa rindunya apa sih yang dikatakan Rasulullah. Dan biasanya ciri-ciri mimpi yang benar datangnya dari Allah itu juga seperti apa yang dialami oleh Sultan Abdul Hamid, bahwa hal itu kalau dia bersalawat setiap malam untuk Rasulullah, kemudian hanya satu malam saja dia lalai karena kelelahan bekerja, itu kan suatu hal yang hanya dia sendiri yang mengetahui. Tapi ketika pemuda ini bercerita dia bermimpi Rasulullah dan Rasulullah menceritakan itulah jadi kunci, itulah petunjuknya bahwa dia lalai satu malam dari bersalawat kepada Rasulullah. Itulah yang membuat itulah satu kata kunci bahwa mimpi orang ini memang benar orang ini bermimpi Rasulullah, bukan mengada-ada, bukan berbohong gitu. Nah, begitu juga mimpinya Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Kalau kalian memperhatikan semua mimpi-mimpinya Muhammad Qasim bin Abdul Karim, pasti kalian menemukan kata kunci yang kalian tuh merasa bahwa ini nggak bohongan gitu, ini nggak mungkin dikarang-karang, ini nggak mungkin Muhammad Qasim ini berdusta kalau dia bisa bermimpi seperti ini gitu kan. Pasti kalian akan menemukan itu dan merasakan itu, sebagaimana apa yang saya alami juga. Dan kalian akan menemukan kebenaran mimpi Muhammad Qasim dengan cara apapun dan melalui metode apapun, kalian pasti akan menemukan kebenaran mimpi Muhammad Qasim dengan cara apapun dan melalui metode apapun, kalian pasti akan menemukan kebenaran mimpi Muhammad Qasim. Baik dengan metode perasaan kalian, batin kalian, atau jika kalian seorang yang logik, kalian ingin mengkajinya secara logika, mungkin dari sisi ilmu prediksi politik, jika kalian pengamat politik, geopolitik, atau mungkin kalian juga ingin mengkajinya secara fakta-fakta sejarah, atau kalian ahli psikologi, kalian juga ingin membaca psikologisnya Muhammad Qasim, silahkan. Atau jika kalian seorang ahli agama juga, kalian bisa mengkajinya berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi. Itu semua tidak ada yang bertentangan sama sekali. Bahkan jika kalian hanya ingin mengkajinya secara waktu, ya kalian hanya ingin wait and see, kalian hanya ingin menunggu sampai mimpinya benar-benar menjadi kenyataan, ya pada akhirnya kalian juga tetap akan membuktikannya sendiri bahwa mimpi Muhammad Qasim itu adalah benar-benar akan terjadi sesuai sebagaimana yang ia lihat di dalam mimpinya. Karena mimpi-mimpi dari Muhammad Qasim adalah benar-benar dari Allah, dan Allah sendiri yang menjamin di dalam mimpinya bahwa Qasim, janji-janji yang telah aku perlihatkan kepadamu, sungguh aku akan menunaikannya dalam 13 tahun ke depan. Dan jika aku tidak menepati janjiku, maka aku bukanlah Rob semesta alam. Itu perkataan Allah di dalam mimpi Muhammad Qasim. Dan jika seorang Muhammad Qasim itu berdusta, mengatasnamakan Allah seperti itu, maka sungguh
tidak butuh waktu lama untuk melihat kehancurannya Muhammad Qasim. Tapi apa yang kita lihat bahwa sekarang tahun demi tahun berjalan dan mimpinya semakin menyebar ke berbagai negara, ke seluruh negara, hampir ke seluruh dunia. Sudah ada yang mempercayai mimpi Muhammad Qasim di hampir setiap negara di dunia, dan pengikutnya semakin bertambah, tidak pernah mundur satu langkah pun, mimpinya tidak pernah ada yang meleset satupun, dan dia tidak pernah dalam bahaya apapun. Mimpi Muhammad Qasim bin Abdul Karim, kalian bisa search dari websitenya, yaitu muhammadqasimpk.com, atau kalian bisa menyaksikan dengan tampilan yang lebih mudah, yaitu dari YouTube, channel YouTube Divine Dreams atau Muhammad Qasim PK, dan kalian bisa dengan mudah menyimak dan memperhatikan untuk menyimak dan mendengarkan mimpi-mimpi Muhammad Qasim, bagaimana mimpinya akan bekerja ke seluruh dunia. Kalian akan saksikan dimulai dari menghapus kesyirikan di seluruh dunia,